Welcome to my YouTube channel, back with me, saya Ogi Junanda. Untuk kalian semua yang menyukai hal-hal tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri dan kriminal case, jangan lupa subscribe channel ini. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Film Scream pertama kali tayang pada tahun 1996. Perilisannya menakutkan jutaan orang dan membuat penasaran seperti apa film horor bergenre tersebut. Namun, tahukah kalian kalau cerita dari film itu terinspirasi oleh peristiwa dari kisah nyata? Pada tahun 1990, seorang pembunuh berantai menguntit dan membunuh para siswa di Gainesville, Florida. Aksinya menjadi mimpi buruk dan menakuti seluruh negara bagian itu. Bagi kalian yang belum mengetahuinya, inilah kisahnya. Danny Harold Rolling lahir pada tanggal 26 Mei 1954 dan meninggal pada tanggal 25 Oktober tahun 2006. Dia dikenal sebagai Gainesville Ripper, seorang pembunuh berantai Amerika yang membunuh 5 siswa di Gainesville selama 4 hari pada bulan Agustus tahun 1990. Danny juga memperkosa beberapa korbannya. Selain di Gainesville, dia juga melakukan 3 pembunuhan di tempat lain, yaitu di Shreveport, Louisiana. Tidak hanya itu, dia juga pernah mencoba membunuh ayahnya sendiri pada bulan Mei 1990. Namun ayahnya selamat dari kematian meskipun mengalami luka yang cukup parah. Total, Danny telah membunuh 8 orang dan dijatuhi hukuman mati. Dia dieksekusi suntik mati pada tahun 2006. Danny Rolling dilahirkan di Shreveport, Louisiana. Ayahnya seorang perwira polisi bernama James Rolling dan ibunya bernama Claudia. Ayahnya memberitahu Danny bahwa dia tidak diinginkan dari lahir. Danny pernah melecehkan ibunya dan saudaranya yang bernama Kevin. Sikap disiplin ayahnya sebagai polisi membuat dia menjepit Danny ke tanah, memborgolnya, lalu menyuruh polisi membawa putranya pergi karena dia malu memiliki putra seperti Danny. Sebagai remaja, Danny berapa kali ditangkap karena kasus perampokan. Sebagai remaja, Danny berapa kali ditangkap karena perampokan di Georgia dan memata-matai seorang wanita. Sebagai orang dewasa, dia kesulitan berbaur dengan masyarakat dan tidak bisa mempertahankan pekerjaan tetapnya. Pada suatu ketika, Danny bekerja sebagai pelayan di restoran Penco di Shreveport. Dia berusaha membunuh ayahnya selama pertengkaran keluarga dan menyebabkan ayahnya kehilangan mata dan telinga. Pada bulan Agustus 1990, Danny membunuh 5 mahasiswa di tempat yang berbeda. Sebelum membunuh, dia memperkosa korbannya, lalu memutilasi tubuh korbannya, dan salah satunya dipenggal. Tidak hanya itu, dia juga lalu berfoto dengan mayat korbannya.
Pada hari Jumat 24 Agustus, Danny menerobos masuk ke apartemen. Dia menemukan siswa yang bernama Christine Powell tertidur di sofa lantai bawah. Dia berdiri sebentar di dekatnya tetapi tidak membangunkannya. Lalu dia memilih untuk pergi ke kamar tidur lantai atas, tempat siswa yang bernama Sonja Larson yang juga sedang tertidur. Di situ, Danny langsung membunuh Larson. Pertama, dia menutup mulutnya untuk menahan suara teriakan dan kemudian menikamnya sampai tewas. Setelah itu, Danny kembali ke lantai bawah, mendatangi Powell, lalu menutup mulutnya dan mengikat pergelangan tangannya di belakang punggung sambil mengancamnya dengan pisau. Dia memotong pakaian Powell, kemudian memperkosanya dan memaksanya untuk menghadap lantai. Setelah itu, dia menikamnya 5 kali hingga tewas. Danny menempatkan posisi tubuh Powell dalam posisi provokatif seksual. Setelah melakukan 2 pembunuhan itu, dia sempat mandi sebelum meninggalkan apartemen. Sehari kemudian, setelah melakukan pembunuhan Powell dan Larson, Danny masuk ke apartemen Krista Hoyt yang berusia 18 tahun. Membuka pintu kaca geser dengan pisau dan obeng. Menemukan dia tidak ada di rumah, Danny menunggu di ruang tamu. Pada jam 11 pagi, Krista memasuki apartemen dan Danny menangkapnya dari belakang, lalu menutup mulutnya sambil mengancam dengan pisau. Setelah dia tenang, Danny memegang pergelangan tangannya dan membawanya ke kamar. Sama seperti pembunuhan Powell, dia memotong pakaian dan memperkosanya. Dia memaksa wanita itu menunduk dan menikamnya dari belakang. Kemudian dia memenggalnya dan berfoto di atas rak menghadap mayat itu. Saat ini pembunuhan telah menarik perhatian media yang luas dan banyak siswa yang mengambil tindakan pencegahan ekstra seperti mengubah rutinitas harian mereka dan tidur berkelompok. Beberapa mahasiswa menarik pendaftaran mereka atau dipindahkan ke sekolah lain. Tracy Paulus yang berusia 23 tahun tinggal bersama Manuel Taboada. Pada hari Senin 27 Agustus, Danny menerobos masuk ke dalam apartemen, membuka pintu kaca geser dengan alat yang sama seperti yang dia gunakan sebelumnya. Danny menemukan Taboada tertidur di salah satu kamar tidur. Lalu terjadi perkelahian dengan pemuda itu. Dan pada akhirnya, Danny dapat membunuhnya. Mendengar keributan itu, Paulus pergi ke lorong menuju kamar Taboada. Dan di lorong dia melihat Danny. Karena ketakutan melihat Danny, dia kembali dan berusaha mengurung dirinya di kamarnya. Tetapi Danny menerobos pintu, lalu langsung menutup mulut dan memegang pergelangan tangannya, memotong pakaiannya, lalu memperkosanya. Setelah itu menikamnya 3 kali dari belakang.
Meskipun pada awalnya polisi hanya memiliki sedikit petunjuk, polisi menangkap tersangka yaitu mahasiswa yang bernama Edward Humphrey yang memiliki riwayat penyakit mental dan memiliki banyak bekas luka di wajah. Karena itu membuat dia memiliki kecocokan yang ideal dalam penyelidikan polisi. Fotonya diberitakan oleh media. Lalu tidak lama pihak berwenang secara terbuka membebaskan dia dan tersangka lainnya dari semua tuduhan setelah Dhani berhasil ditangkap. Pada 7 Desember 1990, Dhani berhasil ditangkap. Dalam penyelidikan, alat-alatnya dicocokkan dengan tanda yang tersisa di tempat pembunuhan. Dia dibawa ke pengadilan oleh pengacara setempat. Dia mengatakan motifnya membunuh adalah untuk menjadi superstar yang mirip dengan Ted Bundy. Setelah Dhani ditangkap polisi di Louisiana, pihak berwenang di Florida memberitahukan mengenai pembunuhan 3 orang yang belum terpecahkan. Pembunuhan di Shreveport pada 4 November 1989 lalu. Detektif mencatat bahwa ada kesamaan antara pembunuhan Gainesville dan pembunuhan tersebut. William Grissom yang berumur 55 tahun bersama anaknya Julie Grissom dan cucunya yang berumur 8 tahun diserang di rumah mereka saat mereka bersiap untuk makan malam. Setelah itu, tubuh Julie telah dimutilasi lalu dibersihkan. Tidak lama sebelum Dhani dieksekusi, Dhani pun mengaku telah melakukan pembunuhan 3 orang tersebut. Dhani dieksekusi dengan suntikan mematikan di penjara negara bagian Florida pada 25 Oktober 2006. Sebelum dieksekusi, dia menyanyikan lagu pujian Injil yang disaksikan banyak keluarga korbannya. Dia dinyatakan meninggal pada jam 18.13. Meskipun nyatanya lebih banyak orang yang mengetahui tentang film Scream dibandingkan dengan pembunuhan Gainesville, tetapi peristiwa pembunuhan Gainesville tersebut belum terlupakan. Sebuah mural masih terlukis di dinding Southwest yang sekarang dikelola oleh University of Florida Interfraternity Council. Di sana juga ada plakat perunggu yang mencantumkan nama-nama korban. Untuk menandai peringatan 25 tahun pembunuhan, pada tahun 2015 kota itu mengadakan upacara peringatan untuk para siswa yang terbunuh. Keluarga para siswa itu duduk bersama petugas penegak hukum yang mengakhiri pembunuhan Dhani. Pembunuhan berantai memang tidak bisa diduga dan tidak tahu akan menimpa siapa. Memang sebagian film terinspirasi dari kisah nyata yang gelap dan menyeramkan, termasuk film Scream yang ternyata terinspirasi dari kisah nyata pembunuhan Gainesville. Pada tahun 1997, Kevin Williamson berhasil meraih kesuksesan berkat film Scream. Ketika diwawancarai oleh CNN, dia menceritakan bagaimana kisah Gainesville River
menginspirasinya, dan bagaimana kisah itu membentuk keseluruhan film. Saat pertama kali melihat berita tentang pembunuhan Gainesville, Williamson dilanda ketakutan ekstrim. Aku pergi tidur malam itu dengan ketakutan, sehingga aku mengalami mimpi buruk. Dan aku bangun pada jam 3 atau jam 4 pagi. Disitulah aku mulai menulis adegan pembuka untuk Scream. Sekian video dari saya kali ini. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertulisan subscribe di bawah. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya.